Hai semua, kembali lagi bersama saya Ansnimi di pembahasan kelanjutan anime. Maaf ya karena lama update-nya. Bukannya gimana gitu, tapi pas aku baca 3 chapter dan mulai mau nyingkat gitu. Karena penasaran ya, aku baca lagi chapter selanjutnya. Dan di chapter selanjutnya itu malah ada adegan yang sudah aku tunggu-tunggu gitu. Jadi ya kebablasan aja baca sampai selesai itu chapter 17. Ya karena udah kadung baca jadi sekalian aja ada pikirku untuk nyingkat semua tuh 6 chapter. Makanya ya jadi ngaret videonya. Sorry banget ya. Dan karena durasinya lama kalau aku gabungin 6 chapter ini, jadi aku pisah jadi 2 video dan kelanjutannya mungkin aku up besok. Jadi sekali lagi mohon maaf sekali. Oke, karena nggak mau lama-lama lah, jadi kita skip aja lah rekap video sebelumnya. Jadi bagi yang lupa atau belum nonton, bisa tonton aja dulu video sebelumnya. Dan nggak usah lama-lama, mari kita lanjutkan pembahasan kelanjutan anime Isekai wa Smartphone di arc 17. Let's play the video. Setelah percakapannya bersama Anne kemarin tentang siapa dan apa itu monster kristal, Toy pun terbang balik untuk menjemput Elsie dan Lindsay di rumah pamannya dan bibitnya, sekaligus minta restu pada mereka setelah selesai ngurusin Thunder Bear. Dan di tengah perjalanan balik itu, Toya sempat menelpon kami sama untuk mengonfirmasi semua perkataan Anne yang dibilang kemarin. Bisa dibilang Toya ini masih ragu sama jawaban atau penjelasan dari Anne. Tapi sayangnya, seperti di video-video sebelumnya, kami sama ini nggak pernah sekalipun melihat atau mengintip dunia baru Toya ini selama 10.000 tahun sebelum Toya datang. Jadi kami sama juga nggak bisa menyalahkan atau membenarkan penjelasan Anne karena kami sama juga nggak tahu. Jadi karena itu mau nggak mau Toya pun harus mempercayainya. Ya walaupun bagi Toya situasinya ini masih belum begitu mendesak banget karena Toya masih memiliki waktu sekitar 1-50 tahun sampai inflasinya kedua itu datang. Toya tetap harus melakukan tindakan pencegahan sebelum itu terjadi. Dan tindakan yang paling efisien untuk Toya lakukan dalam masalah ini tentu saja hanya cuma satu, yaitu memanfaatkan kekuatan Babylon. Atau lebih tepatnya, senjata penghancur yang sudah dirancang oleh Profesor Babylon untuk mengalahkan monster kristal yang disebut Frame Gear, Gundamnya versi Isekai wa Smartphone. Sekarang Toya hanya harus tinggal bertindak cepat dalam mendapatkan Frame Gear itu yang ada di hanggar, atau setidaknya Toya harus mendapatkan blueprintnya di warehouse Babylon. Karena Babylon yang belum Toya dapatkan itu tersisa 6, tower, benteng, perpustakaan, laboratorium, hanggar, dan warehouse. Kemungkinan Toya saat ini untuk mendapatkan di antara kedua itu, hanggar dan warehouse itu 1:3. Toya pun bergegas untuk menjemput Elsie dan Lindsay dan langsung membuat rencana untuk mencari keberadaan Babylon. Setelah menjemput si kembar dan meminta restu pada paman dan bibitnya, Toya, Elsie, dan Lindsay pun langsung pulang ke negaranya. Setelah sampai di kastil, Toya langsung mulai rencananya dalam menjadi Babylon lainnya. Mula-mula Toya terlebih dahulu pergi ke workshop untuk menemui Rosetta dan bertanya sesuatu tentang Frame Gear kepadanya. Karena workshop Babylon ini juga adalah tempat perawatan untuk Frame Gear selain buat-buat barang. Dan karena Rosetta itu adalah pengelolanya, Rosetta pasti tahu tentang Frame Gear. Seperti siapa saja yang bisa mengoperasikan Frame Gear tersebut, bisakah Frame Gear-nya itu diproduksi secara massal, dan ada berapa banyak Frame Gear yang ada di hanggar. Rosetta pun menjawab kalau siapa saja itu bisa menaiki Frame Gear selama pengendaranya itu memiliki kecocokan kekuatan sihir terhadap Frame Gear yang mereka mau naiki. Kemudian Frame Gear itu tidak bisa diproduksi massal, sebab membuat satu Frame Gear yang biasa aja itu membutuhkan banyak sekali bahan. Terlebih lagi, membuatnya itu membutuhkan waktu maksimal 1 hari penuh hanya untuk membuat satu Frame Gear. Jadi membuat Frame Gear itu secara massal bisa dibilang mustahil. Sebenarnya Profesor Babylon berencana untuk membuat workshop Babylon 2 dan 3 untuk memaksimalkan kinerja workshop Babylon. Tapi karena inflasi monster kristal itu tiba-tiba berhenti, Profesor Babylon pun mengurungkan niatnya. Makanya cuma ada satu aja sekarang workshop Babylon. Dan untuk jumlah Frame Gear yang ada di hanggar, saat ini itu terdapat 7 Frame Gear dengan model yang berbeda-beda dan kekuatannya juga yang berbeda-beda. Saya bertanya-tanya tadi dan mendapatkan jawabannya. Dia pun langsung pergi dari workshop Babylon dan berencana memanggil Lin dan mengajaknya untuk bekerja sama mencari lokasi Babylon lainnya. Dan pas ketika Toya keluar dari workshop,
Toya secara kebetulan bertemu dengan Siska dan Flora yang habis membuat obat-obatan di bangunan alkimia. Obat-obatan yang mereka buat ada obat flu, obat sakit kepala, sakit perut, dan yang lain-lain. Flora membuat itu karena persediaan obat yang ada di kastil itu tinggal sedikit. Dan untuk Siska dia cuma membantu Flora membawakan obat-obatan. Ketika Toya melihat obat-obatan itu, Toya pun tiba-tiba mendapatkan sebuah ide untuk melakukan perdagangan obat. Perdagangan obat yang kusebut itu bukan dalam hal negatif ya, tapi positif. Kayak obat-obatan tadi itu. Obat-obatan sakit kepala, perut, dan lain-lain. Toya berpikir seperti itu mungkin aja karena seperti yang dikatakan Rosetta tadi, dalam membuat frame gear itu membutuhkan banyak sekali bahan. Dan ngomong-ngomong tentang bahan, pasti cara mendapatkannya itu cuma ada dua, nyari atau beli. Dan kalau misalnya beli, pasti membutuhkan banyak sekali uang, karena bahannya itu butuh banyak sekali. Jadi maka dari itu mungkin aja Toya mencoba untuk meningkatkan penghasilan negaranya dengan menjual obat-obatan ini untuk buat frame gear ke depannya gitu. Karena kan Toya juga nggak tahu ke depannya dia dapat yang mana duluan, hanggarnya duluan atau warehouse-nya duluan. Kalau warehouse-nya duluan kan dia cuma dapat blueprint-nya aja. Kalau cuma blueprint kan harus buat lagi. Makanya dia butuh uang gitulah untuk jaga-jaga lah. Tapi sebelum itu Toya memastikan sesuatu terlebih dahulu pada Flora agar rencananya ini dapat berjalan. Toya bertanya kepada Flora apakah Flora itu bisa membuat obat-obatan itu tanpa bantuan bangunan alkimia. Toya bertanya seperti ini karena jika obat-obatan itu yang Flora buat itu cuma bisa diproduksi di bangunan alkimia, maka rencana Toya ini akan sia-sia. Ya karena Toya nggak bisa memproduksi secara massal. Apalagi hanya orang tertentu saja yang bisa membuatnya dan memasuki lokasinya ini, bangunan alkimia atau Babylon lah. Jadi sulit aja gitu. Tapi jika sebaliknya, maka Toya akan bisa memproduksi secara massal. Sebab jika obat-obatan itu bisa dibuat tanpa bantuan teknologi bangunan alkimia, maka orang-orang di dunia baru ini pasti bisa membuatnya juga. Jadi maka dari itu, Toya bisa menyuruh Flora untuk mengajari orang-orang suruhan Toya untuk membuat obat-obatan dan menjualnya. Kemudian Flora pun menjawab kalau dia itu bisa membuat obat-obatan ini di mana saja. Cuman waktu dalam pembuatannya agak lebih lama dan kualitasnya itu sedikit menurun. Karena nggak pakai teknologinya bangunan alkimia gitulah. Mendengar jawaban ini, Toya pun jadi lega. Toya memberitahukan idenya ini ke Flora dan menyuruhnya untuk mengajari para ninja bawahan Tsubaki dalam membuat obat-obatan itu. Kenapa para ninja yang terpilih? Karena selain untuk perdagangan tadi, menurut Toya ninja itu harus memiliki skill dalam membuat obat atau meracik obat untuk segala kepentingan gitu. Ya tahulah ninja lah. Maka dari itu ninja lah yang kepilih. Dan Toya juga berencana membuat ladang tanaman herbal untuk bahan bakunya. Dengan begini, negara Toya pun siap untuk berbisnis obat-obatan dalam kurung yang positif. Kembali ke topik. Setelah kembali ke kastil bersama Siska dan Flora, Toya pun langsung pergi memanggil Lin seperti yang direncanakan tadi. Sesampainya Lin di kastil, Toya langsung menceritakan semua yang Toya dengar dari Anne dan rencananya kepada Lin. Lin yang mendengar cerita itu pun terkejut dan gak habis pikir. Lin maunya menyangkal semua cerita itu, tapi karena banyaknya bukti yang meyakinkan sekali, Lin pun jadi gak bisa menyangkalnya. Karena situasinya sudah begini, Lin pun akhirnya menyetujui rencana Toya dan akan membantu Toya untuk mencari lokasi Babylon yang tersisa. Kemudian setelah percakapan singkat itu, Lin pun langsung pulang dan mencari informasi. Setelah Lin pulang, Toya pun langsung pergi ke tempat Kohaku, Kukuyu, dan Sanggu untuk bertanya sesuatu pada mereka. Dan yang Toya tanyakan itu adalah, apakah ada makhluk summoner yang cocok untuk mencari informasi dengan cepat? Kohaku, Kukuyu, dan Sanggu pun menyarankan Toya untuk memakai makhluk summoner yang bisa terbang. Contohnya burung. Karena selain bisa terbang, burung bisa bergerak secara leluasa di udara dan dapat pergi ke berbagai lokasi dimanapun. Tapi karena itu tentang mencari informasi lokasi Babylon, tentu aja Toya membutuhkan banyak sekali makhluk summoner yang bisa terbang. Maka dari itu, Kohaku, Kukuyu, dan Sanggu pun menyarankan Toya untuk memanggil teman mereka, si penguasa makhluk summoner bertipe burung, Sang Kaisar Api. Agar Toya itu bisa dengan mudahnya berkontrak dan mengendalikan makhluk summoner bertipe burung tanpa masalah. Ya kasusnya kayak di scan yang nyelamatin di gitu Kaisar Regulus itu. Oke, next. Toya pun bertanya pada mereka bertiga, seperti apakah si Kaisar Api ini? Mereka bertiga pun menjawab
kalau Kaisar Api ini memiliki sifat yang ramah dan tenang. Setelah mendengar itu, Toya pun setuju dengan usulan mereka bertiga dan memutuskan untuk memanggil si Kaisar Api ini. Toya menggambarkan formasi pemanggilan dari sihir kegelapan di halamannya dan mengaktifkannya. Begitu formasi sihir ini aktif, keluarlah kabut hitam dari formasi itu. Kuaku, Kuyo, dan Sanggu pun langsung menyalurkan mana mereka atau sihir mereka ke dalam formasi tersebut agar pemanggilannya itu berhasil. Begitu juga dengan Toya. Toya memasukkan sihirnya juga, tapi lebih banyak daripada mereka bertiga. Dan begitu Toya memasukkan sihirnya, kabut pun berubah menjadi semakin tebal. Lalu Toya pun langsung menapalkan mantra pemanggilannya. Begitu Toya sudah menapalkan mantranya, kekuatan sihir yang hebat pun terlahir dari kabut tersebut. Kemudian muncullah sebuah pilar api di dalam formasi tersebut dan mengempaskan kabut hitam sebelumnya. Setelah itu pilar api tersebut pun lenyap dan terlihatlah sosok burung merah yang sangat terang. Burung itu ukurannya hampir sebesar kuda dan sosoknya itu terlihat seperti makhluk legendaris Phoenix. Burung itulah yang disebut Kuaku, Kuyo, dan Sanggu itu adalah Kaisar Api. Kaisar Api, Kuaku, Kuyo, dan Sanggu pun mulai saling menyapa gitu satu sama lain kayak sapaan sahabat gitulah. Suara Kaisar Api ini seperti suara wanita yang sangat menenangkan. Dan dia juga memiliki sifat tenang seperti yang dikatakan Kuaku, Kuyo, dan Sanggu. Dan terlebih lagi, tidak seperti ketiga temannya, Kuaku, Kuyo, dan Sanggu. Kaisar Api ini tidak menuntut apapun kepada Toya dalam menjalin kontrak. Dia percaya kepada kekuatan Toya yang sampai bisa menaklukkan ketiga temannya itu. Jadi tanpa basa-basi atau tes begitu, Kaisar Api itu menerima Toya sebagai masternya dan meminta Toya itu memberikan nama gitu. Toya pun memberikan Kaisar Api nama Kogyoku yang berarti permata merah tua. Kaisar Api pun menerima nama itu dan dengan begini Kogyoku pun masuk ke dalam partinya Toya. Setelah menerima nama itu, Kogyo pun langsung berubah menjadi burung nuri mengikuti teman-temannya dan mendarat di pundaknya Toya. Kemudian tanpa menunggu, Toya pun langsung meminjam kekuatan Kogyoku dan memanggil 1000 burung dengan berbagai warna dan spesies. Lalu ke 1000 burung itu pun langsung terbang ke berbagai arah untuk mencari lokasi Babylon. Toya juga menyuruh mereka untuk mengirimkan pesan telepati jika mereka itu menemukannya. Dan dengan begini Toya pun hanya perlu menunggu. Beberapa hari pun telah berlalu. Toya masih belum mendapatkan informasi apapun tentang lokasi Babylon, entah dari makhluk summonernya atau dari Lin. Karena hal ini Toya pun jadi depresi atau galau gitu. Elsie mencoba untuk menghibur Toya dengan memberikan saran kepada Toya untuk langsung cari core-nya Raja Monster Kristal itu menggunakan Seer Sword-nya. Tapi karena Seer Sword-nya Toya cuma bisa mendeteksi sesuatu yang pernah Toya lihat atau Toya ketahui, Seer Sword-nya Toya untuk masalah kali ini tuh jadi nggak berguna gitu. Jadi bukannya menghibur, saran Elsie ini malah membuat Toya itu makin galau, kayak anak kecil gitulah atau merajuk atau galau gitulah pokoknya. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan segampang itu. Toya bergumam seperti itu sambil duduk di pojokan gitu tempat latihan gitulah, kayak ngerajuk gitulah sambil membuat sesuatu menggunakan sihir modelingnya. Kemudian datanglah Logan yang habis selesai berlatih, dan Logan itu langsung bertanya kepada Toya tentang apa yang Toya buat. Toya pun sadar dengan kedatangan Logan dan Toya pun menjawab pertanyaan Logan. Ini adalah sebuah sarung tangan bisbol. Toya membuat sarung tangan ini karena Toya itu mau mengajarkan olahraga bisbol ini kepada anak-anak di kota, bocah-bocah di kota. Logan pun jadi kebingungan karena dia juga nggak tahu apa itu bisbol. Karena akan jadi ribet kalau Toya menjelaskannya kepada Logan secara lisan. Toya pun langsung menunjukkan cara mainnya kepada Logan. Toya mengambil bola bisbol yang sudah Toya buat di suriknya dan melemparkannya ke dinding kastil lalu menangkapnya menggunakan sarung tangan bisbol tadi. Sambil menunjukkan cara main itu, Toya juga sambil menjelaskan tentang olahraga bisbol ini kepada Logan. Kemudian Toya pun membuat sarung tangan bisbol lagi dan memberikannya ke Logan. Lalu mereka berdua pun main lempar tangkap gitu. Pada awalnya Logan itu tidak bisa menangkap lemparan bola atasnya Toya. Tapi lama-kelamaan Logan pun akhirnya terbiasa dan berhasil menangkapnya dengan mulus. Melihat Logan main bareng sama Toya, para prajurit lainnya pun menjadi cemburu gitu. Karena melihat itu, Toya pun akhirnya menyalin bola dan sarung tangan bisbolnya dan membagikannya kepada seluruh prajurit. Karena yang tertarik sudah mulai banyak atau pas gitu untuk membuat tim gitu untuk tanding bisbol, Toya pun memutuskan untuk membuat lapangan bisbol dan menyuruh mereka untuk bermain di sana. Toya penasaran apakah mereka akan menyukai olahraga bisbol ini. Toya mengajak 2 tim atau 18 prajurit ya gitu ya, 18 anggota orang gitu ya. Ya gitulah pokoknya.
yang kebetulan itu memang sedang istirahat gitu mereka. Toya mengajak mereka ke sebuah lapangan di dataran sebelah barat kastilnya. Dan di sana itu Toya pun langsung membuat sebuah studio atau lapangan bisbol dan alat-alat lainnya seperti tongkat bisbol dan pelindung. Setelah selesai, Toya pun menjelaskan aturan-aturan bermain bisbol kepada mereka dan menyuruh mereka untuk bertanding bisbol. Sedangkan untuk Toya, dia akan menjadi wasitnya. Ya karena ini kali pertama mereka bermain, jelas permainan mereka itu bisa dibilang hancur gitu. Tapi setelah mereka terus mencobanya, permainan mereka pun akhirnya menjadi lebih baik kan. Melihat para ksatria sudah mulai bisa bermain bisbol, Toya pun memutuskan untuk mengajak para bocah di kota ke studionya atau lapangan bisbolnya untuk menjadi penonton. Sekalian untuk mengajarkan mereka cara bermain bisbol atau singkatnya tebar racun lah. Dengan permainan yang disungguhkan oleh para ksatria yang mulai memanas, para bocah ini pun akhirnya berhasil terhasut dan mereka pun juga ikut bersemangat untuk menyemangati masing-masing tim. Karena hari sudah mulai gelap, Toya pun menyuruh mereka semua untuk mengakhiri permainan dan pulang. Toya menaruh semua alat-alat permainan di studio itu dan memperbolehkan para ksatria main jika saat waktu senggang mereka saja. Tidak lupa juga, sebelum pulang, Toya itu membuat satu set alat-alat bermain bisbol untuk anak-anak dan sekaligus lapangan di sana, khusus untuk anak-anak. Untuk jaga-jaga, siapa tahu ada bocah yang mau main. Mereka bisa main dan belajar di sana. Keesokan harinya, para prajurit yang nganggur mereka langsung pergi ke studio dan bermain bisbol di sana. Bahkan di antara mereka itu sudah ada yang sampai membentuk sebuah tim dan menamai tim mereka berdasarkan nama-nama Demon Beast seperti Salamander atau Griffon gitu. Dan karena banyaknya yang mulai tertarik dengan bisbol ini, banyak orang yang bertanya kepada Toya peraturan bermainnya. Ya karena Toya nggak mau ribet, Toya pun akhirnya membuat sebuah buku tentang aturan dan cara bermain bisbol menggunakan sheet drawingnya. Yang akhirnya berkat buku ini dan keantusiasan para prajurit memainkan olahraga bisbol ini, para warga pun mulai ikut tertarik dengan olahraga bisbol ini. Bahkan para warga sampai mau repot-repot datang ke studio hanya untuk melihat pertandingan bisbol antara prajurit. Dan bahkan juga ada beberapa orang yang sampai mau mencobanya. Karena warganya banyak yang suka, Toya pun penasaran apakah olahraga bisbol ini juga akan populer di negara lain. Karena rasa penasarannya ini, akhirnya Toya pun juga menyebarkan olahraga bisbol ini ke negara lainnya. Dan alhasil, olahraga bisbol ini pun menjadi terkenal di negara-negara itu. Berkat ketenaran olahraga bisbol ini yang semakin meningkat di kalangan warga dan bahkan mancanegara. Alba, si pedagang terkenal dari Mizmit, juga sekaligus teman bisnisnya Toya, datang dan meminta ke Toya untuk menjual hak untuk menjual barang-barang bisbol ini ke dia. Si Alba ini dan Toya itu memiliki hubungan kayak Toy dan Power Ranger gitulah modelnya. Dan tentu aja Toya menyetujuinya dong. Tapi Toya ini minta dibayar bukan dengan uang, melainkan Toya minta Alba itu untuk mencarikan sesuatu seperti baja, besi, tembaga, perak, misril, orikalkum, dan hihirokame dengan harga yang murah. Atau singkatnya, Toya mau si Alba ini menyediakan bahan-bahan itu untuk Toya dan memberikan Toya itu diskon untuk membelinya. Selain itu, Toya juga akan menjual semua hak jual mainannya kepada Alba ini, nantinya kepada Alba. Mainan kedepannya gitulah kalau dia buat ini. Jika memang permintaan Toya ini terlalu tinggi. Tentu aja Toya meminta ini pastinya untuk membuat frame gear. Dan tentu aja juga Toya nggak ngasih tahu ini kepada Alba. Ya karena informasi sesuatu tentang Babylon apapun itu adalah sebuah rahasia. Yang tahu kalau nggak salah tuh cuma Toya, cewek-ceweknya, dan Lin. Kenapa Lin gua pisah? Karena Lin itu masih belum resmi ya jadi ceweknya Toya. Karena tawaran yang diberikan Toya itu sangat menggiurkan bagi Alba. Alba pun tanpa pikir panjang langsung menerima persyaratannya Toya. Walaupun sebenarnya dalam hati Alba ini masih penasaran mau diapain sih bahan-bahan itu. Tapi Alba ini tetap memilih untuk diam, tidak menanyakan demi kerjasamanya ke depan. Dan dengan begini, Toya pun berhasil mengamankan dana untuk membuat frame gear ke depannya. Keesokan harinya, di pagi hari, dalam keadaannya masih setengah sadar, setelah bangun tidur, Toya rabun-rabun melihat sesosok wanita di hadapannya. Wanita itu tertidur tepat di samping Toya. Perlahan-lahan penglihatan Toya pun mulai jernih dan akhirnya Toya pun melihat wajah wanita itu.
Wanita itu tidak lain adalah tunangannya, yaitu Yumina. Karena tahu wanita yang di sebelahnya itu adalah Yumina, Toya pun merasa lega gitu. Ini Toya masih setengah sadar ya. Toya memejamkan matanya lagi untuk tidur lagi gitu niatnya. Yumina pun memeluk Toya gitu. Tanpa ragu, Toya pun membalas pelukannya Yumina. Toya memeluknya dengan sangat erat. Hanya ngasih tahu Toya ini masih setengah sadar. Karena pelukan erat Toya ini, Yumina pun mengeluarkan suara desahan yang ya kalian tau lah. Awalnya Toya sih senang gitu dengar suara reaksinya Yumina ini. Tapi beberapa detik kemudian, Toya pun akhirnya sadar. Dan karena Toya sudah sadar, Toya pun kaget dengan adanya Yumina di kamarnya dia. Toya melompat dari kasurnya, dan akhirnya karena tiba-tiba lompat, kepalanya pun terbentur. Tapi daripada kesakitan karena kepala terbentur, Toya tuh malah bingung gitu. Toya sangat yakin kalau semalam itu dia tidur sendiri, dan para cewek-ceweknya itu tidur di kamar mereka masing-masing. Tapi kenapa sekarang kok Yumina bisa ada di kamarnya dan tidur bersamanya? Karena Toya tiba-tiba loncat tadi, Yumina pun juga akhirnya terbangun dari tidurnya. Sambil mengusap-ngusap matanya, Yumina mengucapkan selamat pagi pada Toya. Toya langsung bertanya pada Yumina, kenapa dia bisa ada di kamarnya? Dan Yumina pun menjawab, karena akhir-akhir ini Toya itu sepertinya disibukkan dengan persoalan negara. Makanya sebagai suami istri gitu, Yumina hanya melakukan sesuatu yang biasanya dilakukan. Gitu aja. Yumina mengatakan itu sambil tertawa dan tersenyum. Kemudian Yumina itu turun dari tempat tidurnya Toya sambil mengatakan ke Toya kalau mereka berdua itu harus cepat-cepat bergegas menuju ke kastil Belfast untuk bertemu ayah dan ibunya Yumina sesuai janji. Karena sebenarnya Toya dan Yumina ini sebelumnya sudah membuat janji kepada mereka itu, keluarganya Yumina. Atau lebih tepatnya, mereka itu sudah berjanji untuk menjenguk Ratu Yuela atau ibunya Yumina yang sedang mengandung 8 bulan. Sambil mengatakan perkataan tadi, Yumina itu makin lama makin mendekati Toya. Lalu Yumina pun membungkuk dan memberikan sebuah ciuman pada Toya. Setelah itu Yumina pun berdiri lagi dan dengan cepat dia itu langsung meninggalkan kamarnya Toya. Meninggalkan Toya yang masih kaget dan gak tahu harus bereaksi apa. Singkat cerita, Toya dan Yumina pun akhirnya sampai di kastil Belfast atau istana negara Belfast. Tak ada banyak yang berubah di Belfast, kecuali sikap-sikap para penjaga yang saat ini tuh sudah pada segan pada Toya. Toya dan Yumina masuk ke dalam kastil dan langsung menuju ke suatu ruangan, tempat di mana Ratu Yuela berada. Setelah Toya dan Yumina sampai dan masuk ruangan itu, mereka berdua pun melihat Ratu Yuela yang sedang duduk di sebuah sofa dengan perut yang sudah mulai besar. Yumina datang mendekati ibunya dan menyentuh perut ibunya itu sambil bertanya kabar dari ibunya itu. Hanya tersisa 2 bulan lagi untuk anak yang ada di kandungan Ratu Yuela itu akan lahir. Karena tidak dapat melihat keberadaan raja di samping Ratu Yuela, Toya ini bertanya kepada Ratu Yuela, kemana raja? Ratu Yuela pun menjawab kalau raja ini sedang ada di lapangan bisbol. Berkat ketenaran olahraga bisbol yang sudah Toya sebarkan ini, bahkan Raja Belfast sampai mau rela-rela merombak tembok kastil di distrik barat hanya untuk membuat sebuah studio bisbol. Karena penasaran, Toya pun pamit kepada Yumina dan Ratu Yuela untuk mengunjungi raja. Sampainya di sana, Toya langsung disungguhkan dengan pemandangan sebuah studio bisbol yang sangat megah. Dan ketika Toya masuk ke studio itu, Toya pun langsung melihat raja dan rekan tim bisbolnya yang sedang berbicara tentang bisbol gitu. Tentang kayak latihan gitulah. Tak butuh lama, raja pun menyadari kedatangan Toya dan menyuruh Toya untuk cepat-cepat datang ke dia. Toya pun dengan segera langsung mendekati raja, dan ternyata raja mau meminta Toya untuk menjelaskan beberapa aturan atau cara lain untuk mencetak rekor di bisbol dan formasi yang cocok untuk mereka yang gak ada di buku yang Toya jual. Karena Toya juga sebenarnya gak terlalu paham dengan bisbol, Toya pun mengeluarkan HP-nya dan mencari jawaban pertanyaan dari raja di internet. Dan setelah selesai menjelaskan ke semuanya, ke tim para bisbolnya Raja Belfast, tim Raja Belfast itu pun langsung mulai bersemangat gitu karena mereka udah tahu caranya. Dan mereka pun langsung melanjutkan latihan mereka. Dan mereka yang sangat antusias ini dalam berlatih bisbol, Toya pun jadi penasaran. Toya bertanya kepada Raja,
kenapa mereka bisa bersemangat ini. Dan Raja Belfast pun membalas kalau sebenarnya minggu depan mereka akan mengadakan pertandingan dengan kerajaan di Frizu. Maka dari itu mereka berlatih dengan sangat bersemangat sekali sekarang biar bisa menang. Mendengar ini, Toya pun merasa kalau dia itu sudah berbuat curang karena telah menjelaskan aturan cara mendapat skor dan formasi tadi yang sebenarnya nggak ada di buku gitu. Maka dari itu, biar nggak dibilang curang, Toya pun berencana untuk memberitahu ini kepada kerajaan di Frizu juga sebelum pertandingan dimulai. Kemudian Raja Belfast dan Toya pun mulai berbincang-bincang gitu sebentar tentang anaknya yang di masa depan nanti. Ya kayak seorang ayah yang nunggu anaknya mau lahir gitulah, gimana gitulah. Setelah selesai acara menjenguk itu, setibanya Toya di istananya, datanglah Kogyoku yang entah dari mana mendarat di bahunya Toya. Kogyoku datang dan memberikan kabar kepada Toya kalau pasukan burung pengintainya telah mendapatkan satu informasi lokasi Babylon untuk selanjutnya. Letaknya ada di barat daya negara Toya atau di sebelah barat kerajaan Sandora, di sebuah pulau terpencil. Pasukan pengintai atau para burung yang mendapatkan informasi ini mengatakan kalau di pulau tersebut dia melihat sebuah bor persegi 4 berwarna hitam besar yang terbuat dari bahan yang aneh gitu. Atau bisa dibilang tuh kayak piramida gitulah, tapi terbuat dari logam aneh dan berwarna hitam. Mengingat artefak dari alkimia Babylon yang berbentuk random kayak kaleng sarden waktu itu, Toya merasa kalau bor kali ini tuh juga pastinya artefak. Karena yakin kalau itu adalah artefak, Toya memanggil anggotanya yang biasanya itu, yang tentu saja Toya sendiri, para ceweknya, Lin, ketiga robotnya, dan keempat monster summonernya untuk langsung menuju ke lokasi yang dibilang tadi, tanpa basa-basi gitu. Ayo capcus, gitulah. Sampainya di pulau itu, dari Babylon, Toya mencoba mengaktifkan Seer Sword-nya untuk memastikan apakah di pulau itu ada penghuninya. Dan alhasil, pulau itu tak berpenghuni, gak ada manusianya. Toya DKK pun turun dari Babylon menggunakan gate menuju ke pulau itu di tepi pantai. Kemudian burung pengintai yang menemukan pulau ini pun datang untuk memandu Toya dan yang lain-lain ke tempat artefak berada. Burung itu adalah burung yang seperti bangau, namun memiliki bulu yang tipis berwarna hijau emerald. Toya DKK memasuki ke dalam hutan di pulau tersebut untuk menuju ke artefak. Mereka terus menyusuri hutan dan tiba-tiba yaitu merasakan hawa yang mengancam di sekitarnya dan menyuruh yang lainnya itu untuk bersiap-siap. Semuanya pun langsung mempersiapkan diri mereka ke mode bertarung dan memperhatikan sekitar. Dan tak lama kemudian, Toya pun merasakan adanya hawa kehadiran selain mereka semua tepat di hadapan mereka. Dan tiba-tiba muncullah seekor demon beast badak dari semak-semak. Badak itu memiliki 3 tanduk yang terlihat seperti Triceratops. Kulitnya seperti armadillo, kakinya 4 besar-besar, dengan mata merah yang cerah. Dari pernafasan yang dilakukan badak itu yang tak beraturan, sudah menandakan bahwa dia itu datang bukan untuk menyambut Toya dengan baik-baik. Sambil menunjukkan tanduknya ke arah Toya dan yang lain-lain, badak itu mulai menyerang Toya DKK dengan menyeruduk. Yumina yang tepat di samping Toya dengan sigap langsung mengeluarkan pistol M1860-nya dan berhasil menembak tepat di mata kanannya badak itu. Akibatnya kecepatan lari badak itu pun mulai menurun dan mulai melemah. Dan untuk benar-benar menghentikan pergerakannya, Lindsay mengeluarkan Seer Icebind-nya untuk membekukan kaki badak itu. Kemudian Lu melompat ke arah dada badak itu dan dengan menggunakan Hitoryu-nya, Lu memotong kaki badak itu. Mengikuti Lu, Elsie mendekati badak itu juga dari depan dan meledakkan mulutnya. Selalu dan Elsie menyelesaikan serangannya mereka tadi, dia pun memberikan serangan terakhir pada badak itu dengan menebas kepalanya hanya dengan 1 kali tebasan saja. Dan badak itu pun KO. Lihat para ceweknya yang bertarung dengan terorganisir ini, Toya pun dibuat terkejut. Bahkan Toya sampai nggak sempat tampil di pertarungan ini. Sedangkan Lin, dia dibuat kebingungan dengan Demon Beast badak ini. Karena Lin tidak pernah melihat Demon Beast yang seperti ini selama hidupnya. Yang besar kemungkinan Lin pun berpikir badak ini adalah Demon Beast tipe baru. Karena penasaran sama Demon Beast tipe baru ini, Lin pun menyuruh Toya untuk membawanya untuk diteliti nanti. Menuruti perintah Lin, Toya pun menaruh mayat badak itu di storage-nya.
Kemudian Toya DKK pun melanjutkan perjalanan mereka menuju ke lokasi artefak. Di perjalanan, Toya DKK itu terus diganggu oleh bermacam-macam demon beast tipe baru kayak tadi. Seperti serigala raksasa berkaki 6 dan monyet yang memiliki tubuh yang panjang. Dan mereka itu berhasil dengan mudahnya dibantai oleh cewek-ceweknya Toya. Dan lagi-lagi Toya itu nggak sempat untuk showcase. Karena hal ini Toya itu merasa kayak dia itu nggak dibutuhin gitu. Hingga akhirnya mereka itu semua sampai di bor hitam atau piramida hitam itu. Ukurannya mungkin panjang dan lebarnya 10 meter dan tingginya itu 8 meter. Piramida hitam itu ditutupi oleh tanaman menjalar yang terkesan seperti peradaban yang terbengkalai berabad-abad. Toya mencoba untuk mengitari piramida itu untuk mencari pintu masuknya. Tapi karena tanaman menjalar itu sangatlah banyak dan mengganggu, Toya pun jadi kesulitan untuk mencari pintunya. Dan karena itu, Toya pun mengeluarkan sihir apinya yang bernama Firestorm untuk membakar habis tanaman-tanaman menjalar di sekitar piramida itu. Setelah semua tanaman menjalar itu habis, Toya pun langsung melihat sebuah lekukan tipis gitu yang terlihat seperti dijahit di permukaan piramida itu. Toya mengulurkan tangannya untuk mengeceknya. Tapi begitu jari Toya menyentuh ke lekukan itu, jari Toya itu langsung kepanasan gitu. Toya berpikir mungkin karena Toya itu bakar tanaman yang ada di sekitarnya tadi, piramidanya itu jadi ikut terbakar dan menjadi panas. Makanya jarinya Toya itu sampai kepanasan gitu pas nyentuh. Karena panas, Toya pun menggunakan sihir airnya untuk mendinginkan piramida itu. Toya mengeluarkan air dingin dan menuangkannya di puncak piramida. Begitu Toya menuangkan air dingin di puncaknya itu, piramida itu mendingin dengan sangat cepat dan menghasilkan uap yang sangat besar. Yang bisa diartikan piramida itu sangatlah panas. Atau singkatnya, kayak di adegan Todoroki di Boku no Hero dan Miyuki di Mahou no Retoshi. Ya kan aku nggak begitu paham lah, jadi intinya, jika suhu yang sangat panas ditambahkan atau digabungkan dengan suhu yang sangat dingin, maka akan menghasilkan sebuah ledakan uap yang sangat besar. Ya kalau nggak salah gitu. Jadi dengan kata lain, piramida itu sangatlah panas. Tapi jika memang sepanas itu, kenapa jari Toya itu nggak kebakar? Malah cuman kemanasan doang. Kan Toya tadi dapat nyentuh gitu. Ya jawabannya simple, karena Toya setengah dewa. Tapi karena masih UTW, makanya Toya itu masih ngerasain panas. Kalau udah ya nggak ngerasain sama sekali pasti Toya. Oke lanjut. Toya pun juga percaya kalau itu mungkin disebabkan oleh tubuh dewanya. Jadi ya oke aja gitu, nggak begitu peduli Toya. Tapi kesampingan itu, karena kejadian ledakan uap tadi, piramida itu seharusnya hancur sebenarnya. Tapi malah kebalikannya, piramida itu masih berdiri kokoh tanpa ada goresan sedikit pun. Jadi Toya itu lebih bingung sama piramida ini daripada tubuhnya. Kemudian Toya pun melanjutkan mengecek lekukan tadi. Lekukan itu tingginya sebahu dan sangat lebar. Cukup lebar sampai bisa memasukkan tangan Toya ke dalamnya. Melihat lekukan ini, Toya pun langsung kepikiran atau teringat dengan mulut kebenaran dari Roma. Yang ketika kalian memasukkan tangan kalian di lubang itu dan berkata bohong, maka tangan kalian akan terpotong kalau nggak salah gitu. Karena teringat ini, Toya pun mencoba untuk memasukkan tangan kanannya ke dalam untuk ngetes gitu. Dan begitu Toya memasukkan tangan kanannya, keluarlah cahaya hijau emerald yang seakan seperti menanggapi tindakan Toya. Lalu kemudian tepat di hadapan Toya, salah satu bagian piramida itu mulai bergerak dan muncullah sebuah pintu. Toya menyentuh pintu itu dan seperti yang Toya duga, Toya itu langsung menembus ke sisi dalam pintu. Dan di dalam terdapat 6 pilar dengan formasi sihir di bawahnya. Yang sudah pasti itu adalah altar untuk teleport ke Babylon. Seperti biasa, setelah menemukan altar itu, Toya berpamitan ke Kohaku melalui telepati dan memberikan pesan untuk yang lainnya untuk menunggu di luar sambil bersiaga seperti biasa. Begitu sudah berpamitan, Toya pun langsung mengaktifkan altar tersebut dan Toya pun langsung berpindah ke dalam Babylon. Pemandangan Babylon yang sangat familiar terlihat jelas di hadapan Toya saat ini. Ketika Toya melihat ke sekitar, Toya melihat sebuah bangunan hitam di sisi kanannya. Bangunan itu sangatlah panjang, layaknya seperti bangunan sekolah gitu. Ketika Toya mencoba untuk mendekati bangunan itu,
Tiba-tiba muncullah seorang wanita yang meloncat ke arah Toya sambil mengayunkan sebuah kunci pipa ke arah Toya. Untung Toya berhasil menghindari ayunan itu. Penyerang itu yang melihat Toya berhasil menghindari serangannya, memberikan sebuah pujian kepada Toya sambil tersenyum lebar gitu tanpa takut. Dia memiliki rambut panjang berantakan, mata berbentuk almond yang elegan, dan memiliki senyuman yang gak kenal rasa takut. Melihat senyuman itu, Toya itu teringat oleh sebuah hewan yang ngeselin berwarna oranye yang barbar. Dia adalah seorang gadis yang besar kemungkinan adalah sang pengelola dari Babylon ini, atau teman dari Siska, Rosetta, dan Flora. Dia terlihat kekanak-kanakan dan memakai pakaian yang sama seperti Siska dan yang lain-lain. Tapi yang tidak dapat Toya percaya adalah dia itu sangatlah pendek, bahkan lebih pendek daripada Rosetta yang terpendek dari Siska dan Flora. Toya bertanya pada gadis itu siapa namanya, dan gadis itu pun memperkenalkan dirinya. Dia adalah Frit Monica atau biasa dipanggil Monica, si pengelola dari Babylon ini. Kemudian Toya pun bergantian memperkenalkan dirinya kepada Monica. Singkatnya, setelah mendengar perkenalan Toya, Monica yang mengetahui kalau Toya itu sudah mendapatkan taman, workshop, dan alkimia pun terkejut. Karena tahu kalau Toya itu berhasil menaklukkan ketiga Babylon itu, Monica pun jadi tertarik kepada Toya. Tertarik sama kekuatan Toya, kok bisa dapat gitu ketiganya. Dan tanpa basa-basi, Monica pun langsung mulai mengetes Toya. Tanpa memberikan Toya itu untuk bersiap atau apalah gitu, Monica lagi-lagi mengayunkan kunci pipanya dan mulai menyerang Toya lagi. Karena mungkin kesel Toya, karena nggak dikasih nafas gitu, Toya pun memberikan shear slip tepat di bawah kaki Monica. Dan alhasil, sebelum Monica berhasil melancarkan ayunannya ke Toya, Monica malah kepleset duluan dengan sangat keras hingga roknya itu terangkat. Karena rok Monica tak sengaja terangkat, Toya pun bisa melihat pansunya. Monica mengenakan pansu berwarna hitam dengan tali di sampingnya, yang berbentuk seperti pansu untuk wanita dewasa gitulah. Melihat roknya yang terangkat, Monica pun dengan cepat langsung berdiri dan memegangi roknya. Kemudian Monica bertanya pada Toya apakah Toya melihat pansunya. Dan dengan polosnya, Toya itu jawab iya. Bahkan sampai memberitahukan warnanya dan memberikan saran kepada Monica kalau pansunya itu masih terlalu cepat untuk dirinya. Mendengar jawabannya Toya itu, wajah Monica pun langsung berubah menjadi memerah. Sambil menangis, Monica berniat menyerang Toya lagi untuk menghapus ingatan Toya. Berbeda dengan kasus-kasus sebelumnya, Monica ini berbeda dengan Siska, Rosetta maupun Flora. Dari reaksi yang dikeluarkan Monica ini, sudah jelas kalau Monica ini didesain bukan sebagai cewek mesum, kayak ketiga temannya. Melainkan sebagai wanita polos biasa yang akan malu ketika dalamannya dilihat, dan akan langsung marah ketika seseorang melihat dalamannya. Dengan sigap, Toya menepis serangan Monica ini dengan menggunakan shear shield-nya atau penghalang tak terlihatnya. Karena tidak dapat melihat penghalang tak terlihatnya Toya atau shield, Monica pun malah tertabrak shear shield-nya Toya. Monica lagi-lagi terjatuh dengan posisi terlentang dan lagi-lagi roknya itu terangkat dan kelihatan pansunya. Monica langsung menangis dengan sangat histeris sambil mengakui kekalahannya kepada Toya dan mengakui kalau Toya itu sebagai orang yang berkompeten dan menerima Toya sebagai master barunya. Tapi bukannya senang, Toya itu malah merasa bersalah. Karena Toya merasa kalau dia itu sekarang malah terlihat seperti sedang menjahili seorang gadis dengan mengangkat roknya. Beberapa saat kemudian, Monica pun akhirnya tenang dan berhenti menangis. Begitu dia tenang, Monica memanggil Toya untuk mendekat gitu. Toya pun berpikir mungkin Monica cuma mau minta dibantuin berdiri lah. Maka dari itu Toya pun nurut aja dan langsung mengulurkan tangannya dengan niatan mau membantu Monica berdiri. Tapi kejadian yang tidak Toya duga pun terjadi. Setelah Toya berhasil mengangkat Monica atau membantu Monica berdiri, Monica malah mencekik lehernya Toya dengan tangan sebelahnya dan langsung mencium Toya. Yang sudah pasti itu untuk registrasi. Dalam hati Toya itu merasa dirinya itu kayak bodoh sekali karena terlalu polos dan gak pernah belajar dari kejadian sebelumnya. Padahal sudah sering kena serangan mendadak kayak gini, tapi masih gak bisa untuk menghindar gitu. Begitu ciuman mereka selesai atau registrasi mereka selesai, Monica langsung dengan jelas mengumumkan di depan Toya bahwa mulai sekarang
kepemilikan Hanggar Babylon sudah dialihkan ke master barunya, yaitu Toya. Hanggar duluan men. Dapat langsung Gundam. Mendengar itu, Toya kembali bersemangat dan senang gitu. Beneran nih Hanggar. Yes.